Film yang sebenarnya memiliki plot tidak masuk akal dan terus mengecoh penonton bahkan hingga ending. Kisahnya dimulai dengan Akash yang diperankan oleh si tampan Ayushmann Khurrana yang hidup mencari nafkah sebagai seorang pianis. Ia memutuskan untuk hidup dengan berpura-pura buta. Pianis yang buta tentu saja adalah suatu hal yang unik sekaligus luar biasa. Dari keputusannya itu, ia mendapatkan keuntungan seperti empati maupun uang tip yang lebih besar. Orang-orang juga dengan senang hati menolongnya karena ia dianggap memiliki kekurangan. Dan ternyata mereka di-prank guys, di-prank. Oke, atas kondisi pura-pura buta itulah Akash mendapatkan kontrak sebagai pianis di Franco. Ia mendapatkannya setelah tak sengaja ditabrak oleh Sophie yang diperankan oleh Radhika Apte, putri pemilik Franco. Sophie yang cantik dan berkepribadian menarik ini membuat Akash tak tahan untuk memandanginya. Ia memutuskan berhenti memakai lensa kontak yang membuat matanya seakan-akan putih. Pekerjaannya di Franco itulah yang membuatnya dipertemukan dengan Pramod Sinha yang diperankan oleh Anil Dawaan. Pramod adalah mantan aktor kenamaan India yang kini beralih menjadi pengusaha. Pramod hidup sangat makmur dengan istri yang jauh lebih muda yaitu Simi yang diperankan oleh si cantik Tabu. Ia memiliki putri yaitu Dani yang diperankan oleh Rashmi Agdekar yang tak bisa menerima kehadiran ibu tiri. Lalu Pramod mengundang Akash untuk menyelenggarakan konser pribadi di rumahnya dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan. Namun ia merahasiakan hal tersebut dari Simi dan mengaku akan melakukan perjalanan bisnis di hari itu. Akhirnya karena Simi tahu bahwa Pramod tidak akan ada di rumah pada saat itu, dia jadinya mengundang Manohar yang diperankan oleh Manav Vij yang tidak lain tidak bukan adalah seorang polisi yang menjadi selingkuhannya selama ini. Ternyata tak lama kemudian Pramod pulang dan memergoki mereka. Kepulangan Pramod membuat ia terbunuh. Saat itulah peran vital Akash dimulai. Ia berusaha keras mempertahankan kondisi pura-pura butanya karena telah menjadi saksi dari pembunuhan sekaligus pembuangan mayat dalam koper. Jadi Akash harus tetap bermain piano meski di depan matanya ia melihat mayat tergeletak. Dan menurut saya ini merupakan salah satu momen terbaik di film ini. Tapi bukan hanya itu, masih banyak momen mengejutkan lainnya loh. Oke, bercerita tentang hal apa yang paling saya suka dari film ini adalah karena kejadian tersebut kita akan melihat Andhadhun sebagai sebuah film kriminal biasa. Iyakah? Tidak semudah itu. Karena sang penulis naskah Herman Rao menunjukkan taringnya dalam mempermainkan penonton. Dia sangat suka. Kita tidak saja akan dibuat terkaget-kaget karena twist yang muncul berlapis-lapis. Pada paruh akhir film pun tokoh-tokoh baru bermunculan dan anehnya tidak merusak plot sama sekali. Plot film tetap rapi dari awal sampai akhir, padahal jalan cerita sudah bercabang hingga sangat tidak masuk akal. Inilah kekuatan dari penulisan skenario Herman Rao. Ia mampu membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi bisa diterima pikiran. Akash yang tadinya pura-pura buta dibuat menjadi buta beneran. Belum lagi Akash tertimpa sial karena organnya mau diambil dokter untuk dijual ke pasar gelap. Nah loh, dua orang yang bernama Murli dan Saku yang awalnya sudah simpati dan mau menolong malah berkhianat. Dan pada akhirnya, para tokoh kunci hingga di bagian akhir film membuat rencananya sendiri-sendiri dan saling mengkhianati satu sama lain. Sungguh luar biasa. Rating film ini patut diberi 5 bintang dari 5. Ya iyalah, udah skenarionya bagus, penyutradarannya bagus, didukung aktor dan aktris yang hebat pula. Para pemeran pendukungnya pun mampu berakting dengan baik. Akash sebagai pemeran utama sudah berhasil akting sesuai dengan porsinya. Simi juga meskipun sangat menyebalkan, tetapi dialah yang akan menjadi hiburan di sini. Peran lain yang tentu saja terasa seperti kebetulan tapi mampu diterima penonton sebagai hal logis adalah peran anak kecil yang bernama Bandu
sebagai tetangga Akash. Ialah yang kelak membuktikan Akash pura-pura buta. Namun di hari itu juga, ia terkejut karena Akash menjadi buta beneran. Tokoh anak inilah yang menjadi salah satu penyegar lain dalam film Andhadhun ini. Karena film ini sungguh begitu menjelimet karena muter-muter sana sini, jadi harus fokus dari awal hingga akhir. Jangan sampai ada scene yang terlewat. Tujuannya yaitu tadi, agar kita mampu mencerna tiap twist yang ada sehingga tidak salah mengartikan ending dari film ini. Inilah film kriminal yang justru tidak membuat kita terpaku dengan jantung berdegup. Film ini sangat menghibur dan terasa lucu meski tidak bergenre komedi. Oke, sekian review film kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum kalian menonton filmnya. Sampai berjumpa di review film selanjutnya. Oke, bye.